Harapannya makin melambung tinggi. Ayo tebak-tebakan nih sama Begawan nih. Siapa yang bakal gantiin Profesor Mahfud MD? Benarkah AHY? Lah nek dia yang gantiin, apa yang bisa dikerjakan di kementerian itu? Atau ada yang digeser, misalnya Prabowo ke Menko Polhukam dan AHY Menhan. Wah, apa nek kuwi? Jos. Hadir kembali Om Begawan dalam ngopini politik. Masalah mundurnya Pak Mahfud MD itu enak sing seneng. Ini ada yang bahagia ini. Nah ternyata ada orang yang benar-benar berharap supaya Profesor Mahfud segera mundur. Entang mundur. Istilahnya itu GPL, gak pakai lama. Kon cepet-cepet loh. Mengapa begitu? Jabatan Menko Polhukam itu kan jabatan mentereng itu dalam jajaran kementeriannya. Apalagi nggantiin Profesor Mahfud MD, otomatis kondisi kinerjanya yang sudah bagus, tinggal ngelanjutin gampang gitu. Ditambah waktu kerjanya hanya 9 bulan saja, sampai Pak Jokowi lengser digantikan Pak Ganjar. Ini bener ini, nanti yang menang Pak Ganjar. Sebab Oktober nanti sudah ganti kabinet. Ngompolers tahu nggak siapa sih yang ngebet banget gantiin Profesor Mahfud? Ayo siapa? Kalau menurut Begawan, melihat dari titik-titik, melihat dari tingkah-tingkah para tokoh-tokoh nasional ini, yang memegang partai politik ya AHY alias Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Ini menurut Om Begawan, muga-muga ya bener. Nah kabarnya Ketua Umum Demokrat saya gede dah itu. Bukan dengan GR, gede rumongso. Baper lah kalau orang sekarang mengatakan bahasa gaulnya itu baper. Bahasa anak milenial sekarang. Nah ditambah kemarin hari Minggu itu sudah diajak sepedaan sama Presiden, sama sekalian sarapan. Wah, ngomong gue Pak Mahfud mundur, gue sing ganti ya. Mungkin rasanya begitu. Ini perkiraan Begawan ini bukan fitnah. Ngomong kira-kira ya apa-apa. Harapannya makin melambung tinggi. Ayo tebak-tebakan nih sama Begawan nih. Siapa yang bakal gantiin Profesor Mahfud MD? Benarkah AHY? Lah nek dia yang gantiin, apa yang bisa dikerjakan di kementerian itu? Atau ada yang digeser, misalnya Prabowo ke Menko Polhukam dan AHY Menhan. Wah, apa nek kuwi? Jos. Oh iya, sebelum dilanjut, ini ada kabar agak menyedihkan ini. Begawan ikut sedih ini. Ikut prihatin ini. Kabarnya siang tadi, Pak Prabowo itu dibawa ke rumah sakit Angkatan Darat itu. RSPAD itu. Ya semoga itu infonya keliru ya. Dan bila toh pun benar, umpama benar tuh, ya semoga lekas sembuh lah. Mari Pak Prabowo semangat ya. Soalnya minggu ada debat pilpres itu, dan sebagai capres mesti di kondisi yang sehat. Ditambah putaran kedua masih Juni loh Pak. Pak Prabowo harus tetap sehat. Guna membuktikan benarkah Pak Prabowo kesehatannya masih layak setidaknya bertarung di pilpres ini, apalagi pertarungan putaran kedua. Nek enggak ya, sing tak salah ke tim kesehatannya ini waktu pendaftaran capres dan cawapres. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutin nih. Nah, kabar Mas Haye mau jadi Menko Polhukam, ini kita lanjutin ya. Membuat Pak BY ini mesti sumringah, bungah banget ini. Bungah itu seneng banget. Nek anak barepnya jadi menteri, wah anaknya paling disayangi loh. Ini bakalan ditenteng kemana-mana nih. Jadi menteri Menko Polhukam. Ini loh, akhirnya anakku jadi menteri. Nanti pamer itu. Ya meski jabatannya ini nemu gantiin Pak Mahfud MD yang sudah pekerjaannya bagus selama 4 tahun ya. Itu pekerjaannya Pak Mahfud MD wong hebat. Gimana nggak nemu dengan gabung ke Koalisi Indonesia Maju karena batal jadi cawapresnya Pak Anies. Weh, malah dapat kursi menteri, tetake.
Kebeneran ini. Kebetulan. Nah, setelah pertemuan dengan presiden, pas minggu kemarin tuh, minggu wingi kayak lo, yang neng Jogja itu loh. Mungkin ya sarapan gudeg apa-apa itu, tapi berdua sama Jokowi itu. Beberapa pengamat melontarkan pandangan itu. Wah, pengamat-pengamat ini apa nggak ngelihat ini? Portofolio Mas Ahaye toh. Oh, harusnya melihat para pengamat ini. Ngomongin ngerti toh, portofolio toh. Portofolio lo, dudu kertas folio lo. Dudu kertas folio yang putih. Maksudnya itu rekam jejak. Track record. Setidaknya punya pengalaman apalah Mas Ahaye itu. Bagaimana cara kepemimpinannya sebagai leader, bagaimana rekam jejaknya. Selain itu di militer, pengalamannya dia mau ketua umum Demokrat sama mantan cagup DKI. Calon gubernur belum jadi gubernur. Ada lainnya? Nah, di militer ini pangkatnya hanya mayor, melati 1. Juk mandegrek. Karena dia harus nyapres gitu loh. Nyapres dulu. Lah nek pangkat mayor, terus anak buahnya pangkatnya lebih tinggi, secara mental gimana ya pasti membuat nggak nyaman. Ini Kemenko Polhukam loh, bukan Kementerian Sosial atau Kementerian Agama, bukan Kementerian BUMN yang nggak ada militernya. Lah kalau Menko Polhukam ya militer kabeh kebanyakan. Ingat loh, sekretaris dan deputinya pangkatnya bintang alias jenderal. Misalnya nih sekretaris Menteri Polhukam itu dijabat sama Letnan Jenderal Teguh Pujo Rumekso. Oh ya itu bener. Saya ingat ini pegawai ini. Itu bintang 3 itu aktif, belum purnawirawan. Kemudian deputi bidang koordinasi politik dalam negeri itu dipegang oleh Mayor Jenderal Joko Budi Utomo. Oh, pegawai apal itu. Nah, deputi bidang koordinasi pertahanan negara ada pada Mayor Jenderal Heri Wiranto. Bukan Pak Wiranto, itu Heri Wiranto. Pangkatnya Mayor Jenderal. Deputi Koordinasi Kaptipmas, Keamanan Ketertiban Masyarakat itu dipegang oleh Irjen Polisi Rudolf Albert Roja. Dan lainnya itu TNI Polri yang masih aktif kabeh. Oh, masih digaji negara penuh gitu loh. Nah, bayangkan kayak itu jenderal seorang pensiunan mayor mimpin rapat diikuti anak buah yang pangkatnya mungkin militernya lebih tinggi. Kira-kira seperti apa? Nah, aku bayangke ya. Tapi yombo itu karepe Jokowi gitu ya. Ya monggo kerso, tahu monggo kerso. Terserah Pak Jokowi. Lalu mengapa Profesor Mahfud orang sipil bisa memimpin mereka? Ya beliau itu kan ahli hukum, profesor, guru besar, mantan dosen. Mungkin yang jenderal-jenderal itu muridnya, mahasiswanya, bisa saja. Jadi itu bisa punya kemampuan pandangan yang luas, tidak berkutat pada urusan kemiliteran saja. Lah Mas Ahaye gimana? Yakin mentalnya kuat di depan para jenderal. Bukankah para deputi itu juga paham? Dulu sebelum dukung Prabowo Gibran, omongannya Mas Ahaye tentang kebijakan pemerintah kan selalu negatif ke Pak Jokowi itu. Nek saiki ini ya karena kepentingan tadi. Masih adakah keberanian mimpin rapat sembari bilang, kita harus lakukan perubahan untuk perbaikan? Wah, berani gitu. Kayak jargon yang diusung Demokrat di pemilu ini. Gimana? Beneran siap mentalnya? Ya kita tunggu. Om Begawan mau nunggu bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Oh iya no. Oh iya ini. Tadi sudah tak singgung toh, beberapa pengamat kayaknya menggiring opini publik ke sana. Misalnya Pak Jamiluddin Ritonga, dia dosen Universitas Esa Unggul Jakarta, menurutnya Ahaye paling berpeluang menggantikan, katanya itu, menggantikan Pak Mahfud. Alasannya ya ada pertemuan hari Minggu kemarin sama Pak Jokowi. Sementara pengamat politik Unhas, Pak Adi Suryadi, pertemuan Presiden dan Ahaye lumayan lama, itu bisa dimaknai menyamakan persepsi. Ben klop, ben match. Nah, Institute for Democracy and Strategy Affairs itu Mas Ahmad Khairul Umam itu beralasan itu. Ini kado bergabungnya Demokrat dukung Prabowo Gibran. Oh ya, dikei hadiah. Gabung aku tak kayak hadiah kok. Ya itulah politik Indonesia. Mas pokoknya orang gak kasapi yang penting berkuasa. Wes toh. Meski kalian berpikir gitu, keputusan akhirnya ya bagi Pak Jokowi.
Ya melihat elektabilitas Demokrat sendiri. Nek survei mereka biasa-biasa wae, datar-datar wae. Cenderung mandegrek kayak setum kentean bensin itu disurung raiso, tidak ada penambahan dukungan. Maka Mas Ahy gak akan jadi menteri. Ini menurut Begawan loh. Dan ngomong terus, ini santai baik, rasa dredeg, rasa kaget. Ini pokoknya segera aja lah Mas Ahy gantiin Profesor Mahfud. Malah bilang sama Pak Jokowi aja, iya Pak Ahy, Mas Ahy pantas itu Pak untuk gantiin Pak Mahfud, enggak apa-apa. Kami ini malah seneng kok. Soalnya rakyat sudah tahu buahnya. Bagaimana kapasitas seorang AHY, Ketua Umum Demokrat, mau di-upgrade kayak apapun. Kapasitasnya segitu-segitu aja itu. Datar-datar aja lah, lihat saja. Apa sih yang diperjuangkan oleh Demokrat sekarang ini? Apa coba? Gak jelas. Lalu kemarin Deputi Bapilu Demokrat Bang Andi Arief sampai bilang kok Presiden dan AHY saling memahami posisi saat ini. Nah, Demokrat berada di luar pemerintah. Di luar pemerintah omong-omong bareng dadeke menteri. Saiki dilebokke meneh mlebu metu. Dan mereka bersama itu dalam konteks Pilpres. Ya, yang dikatakan Bang Andi Arief itu Bapilunya Demokrat itu koyone ya pengen membuat batasan. Semacam garis demarkasi. Nah, ya itu batasan tuh. Demokrat tetap oposisi dan kebersamaan itu hanya untuk di Pilpres saja. Tidak masuk ke kabinet. Jelas telur, itu ngomongnya Mas Andi Arief loh. Tetap oposisi. Nah terang benderang kan sekarang. Demokrat sudah membuka diri sekarang tidak mendukung pemerintah Jokowi kan. Tapi memang itu paling rasional sekaligus menyembunyikan jika AHY belum punya kemampuan di sana. Meski dia dulu prajurit tapi hanya sampai mayor. Yuk nyemplung jadi politisi. Pengalamannya ya belum bisa diandalkan. Burung diaisot diandel gitu. Wes gak usah mikir masih bahas. Malah jadi geguyu dia ya Indonesia Raya. Nah, nek gandeng konten ini dibuat siang. Saya ngomongnya itu syutingnya siang. Kabarnya sore tadi Profesor Mahfud bertemu dengan Presiden dan diserahkannya surat pengunduran diri. Wah, padahal Pak Jokowi itu masih muter-muter di kandang banteng nih. Arek ngobok-obok kandang banteng termasuk di Solo itu. Pengen ngacak-acak seorang Pak Ganjar itu. Dipikir rakyat kita ini mau manut karepe Pak Jokowi. Manut apa yang ditunjuk Pak Jokowi? Enggak, sekarang kita sudah tahu. Tidak bisa. Wah, dia nyemplung jurang ya mah gitu loh. Om Begawan percaya nih, Pak Jokowi itu masih ingat pertemuan sama Om Begawan dulu. Iya no. Tak dudui fotonya tapi saya pernah bersama-sama dengan Pak Jokowi bisik-bisikan dan diselisihlah kesibukan sebagai presiden. Nah, moga-moga nonton konten ngompol serta baca komentar-komentarnya supaya Jokowi sadar bahwa kita ini berasal dari orang-orang biasa, Pak, untuk menjadi pelayan masyarakat, pelayan orang-orang biasa. Oh, dhuwur-dhuwur. Urip mung pisan. Sekali lagi, kami ini tidak benci Bapak, tidak membenci Bapak. Sebagai individu Begawan, kami hanya benci cara Bapak menjalankan tugas sebagai presiden akhir-akhir ini. Kemarin itu 9 tahun, wah, siapa yang ganggu Jokowi saya bela di sosmed. Saya habisin itu orang kuliti kalau yang mengganggu Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi sudah offset, keluar dari garis itu. Sudah keterlaluan, Pak. Bahasa pramukanya tidak satu kata, satu perbuatan. Ingat, Pak. Nafsu berkuasa panjenengan itu wis dipenuhi dengan syahwat setan. Sudah tidak lagi murni menjalankan tugas sebagai presiden. Kami melihat sekarang ini Pak Jokowi malah jurkamnya Pak Prabowo Gibran. Lah piye no? Presiden itu harus mengibarkan semua bendera, kata Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Dan soal pengganti Profesor Mahfud. Mau diganti AHY, mau diganti AHM, AH, atau siapapun terserah Pak Jokowi. Itu urusan panjenengan. Mundurnya Profesor Mahfud MD sekaligus makin memojokkan Prabowo Gibran. Sebab mereka pejabat negara. Tapi tidak bersedia mundur ketika jadi kandidat. Dicontohin sama Pak Mahfud MD. Takut banget bila gak terpilih jadi pengangguran nanti. Loh katanya kalian sudah kaya. Duitnya puluhan miliar bahkan triliunan. Nah itu Pak Prabowo. Mau mengabdi pada rakyat itu. Enggak perlu menjabat presiden dulu katanya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan katanya.
Jadi kesimpulannya gimana? Nah, tebakan Om Begawan. Penggantinya Profesor Mahfud itu bukan AHY, tapi oh ya tak rahasia. Oke, nanti kalau saya ngomong malah saya dikira dukun nanti. Oke ya, ini pendapat Om Begawan loh. Sampai jumpa di ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan. Dadah.